Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang diprediksi akan muncul dalam tes P3K. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar matematika sebelum tes P3K-nya dimulai, boleh menyaksikan video ini dan kita belajar bersama. Kita langsung masuk soal yang pertama. Dalam kurung negatif 1019 tutup kurung dikurang buka kurung negatif 24 tutup kurung. Negatif 1019 dikurang negatif 24. Ada tanda yang berdekatan, dua tanda yang berdekatan, negatif dan negatif. Untuk penyelesaian operasi bilangan bulat seperti ini, maka kita harus paham perkalian tanda. Negatif dikali negatif, negatif dikali positif, negatif ditambah negatif. Untuk memahami perkalian tanda ini, teman-teman bisa cek video sebelumnya tentang operasi bilangan bulat. Negatif 1019 merupakan suku pertama. Kita pindah ruaskan. Dua tanda yang berdekatan kita kalikan. Negatif kali negatif menjadi positif. 24 kita pindahkan. Sama dengan negatif 1019 ditambah 24. Bilangan negatif kita anggap sebagai hutang, bilangan positif kita anggap sebagai uang. Hutang yang 1019 akan kita bayar dengan uang yang 24, sehingga menyisakan hutang sebanyak 995. Dengan artian lain, apabila dalam penjumlahan bilangan negatif lebih besar dari bilangan positif, maka hasilnya akan tetap negatif. Jika bilangan negatif lebih kecil dari bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Contoh soal yang kedua, bila A sama dengan 5 dan B sama dengan min 2, maka nilai dari 3A kuadrat dikurang 5AB kuadrat adalah 3A kuadrat dikurang 5AB kuadrat adalah. Kita lihat bentuk soalnya. Ada variabel A dan B. Ada A dan ada B. Sementara sebelumnya sudah diketahui bahwa nilai A adalah 5, nilai B adalah negatif 2. Karena tidak ada variabel lain dalam soal selain A dan B, maka nilai A dan B yang sudah diketahui tadi tinggal kita substitusikan. 3A kuadrat dikurang 5AB kuadrat sama dengan angka 3 kita pindahkan, kita buka kurung, nilai A kita kuadratkan. A tadi nilainya 5, berarti menjadi 5 kuadrat. Dikurang 5, A tadi ada 5, buka kurung, 5. Kemudian kita buka kurung lagi. B nilainya tadi negatif 2. Di sini B-nya kuadrat, maka negatif 2-nya kita kuadratkan. Untuk A kuadrat, boleh tanda kuadratnya di dalam, karena ini bilangan positif. Sementara untuk B kuadrat, tanda kuadratnya kita taruh di luar kurung, karena B itu bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikuadratkan, maka kuadratnya kita letakkan di luar kurung. Jika diletakkan di dalam kurung, maka itu artinya yang kita kuadratkan hanyalah angka
2-nya saja, sementara negatifnya tidak. Lanjut, 3 tetap. 5 dikuadratkan berarti 5 dikali 5 menjadi 25. Dikurang 5. 5 lagi. Negatif 2 dikuadratkan. Negatif dikuadratkan apabila bilangan negatif bertemu pangkat positif, pangkat bilangan genap. Apabila bilangan negatif berpangkat bilangan genap, maka hasilnya positif. 2 pangkat 2, 4. Menjadi positif 4. Kita selesaikan. 3 kali 25 menjadi 75. Dikurang 5 kali 4, 20. Dikali 5, 100. 75 dikurang 100. Bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Hutang 100 kita bayar dengan uang 75, masih menyisakan sebanyak 25 hutang. Soal yang ketiga, bila maju 6 langkah, selanjutnya mundur 3 langkah, kemudian maju 4 langkah, jarak dari titik awal ke titik akhir adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, maka langkah maju ditandai dengan tanda positif dan langkah mundur ditandai dengan tanda negatif. Diawali dengan langkah maju 6 langkah, berarti bilangan positif 6. Kemudian mundur 3 langkah, berarti bilangan negatif 3. Kemudian maju 4 langkah lagi, berarti positif 4. Tinggal kita selesaikan angka yang telah kita peroleh. 6 dikurang 3 ditambah 4. 6 dikurang 3, 3. Ditambah 4 menjadi 7. Kita lanjut soal yang keempat. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia, tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Moskow terendah di negatif 5 derajat Celcius, tertinggi 18 derajat Celcius. Meksiko terendah 17 derajat Celcius, tertinggi 34 derajat Celcius. Paris terendah negatif 3 derajat Celcius, tertinggi 17 derajat Celcius. Tokyo terendah negatif 2 derajat Celcius, tertinggi 25 derajat Celcius. Yang ditanya adalah perubahan suhu terbesar terjadi di kota. Untuk menjawab soal perubahan suhu ini, maka kita tinggal mengurangkan suhu tertinggi dikurang suhu terendah. Kita coba satu-satu untuk setiap kota. Di Moskow, suhu terendah mencapai negatif 5 derajat Celcius, sedangkan suhu tertingginya 18 derajat Celcius. Kita kurangkan suhu tertinggi dengan suhu terendah, maka menjadi 18 dikurang negatif 5. 18 dikurang negatif 5. Sama dengan 18 adalah bilangan positif atau bilangan pertama, kita pindah ruaskan. Terdapat dua tanda yang berdekatan, yaitu negatif dan negatif. Dua tanda yang berdekatan ini akan kita kali, negatif kali negatif menjadi positif. Kemudian 5. Sehingga menjadi 18 ditambah 5. 18 ditambah 5 sama dengan 23 derajat Celcius. Lanjut Meksiko, suhu terendah 17 derajat Celcius dan tertinggi 34 derajat Celcius. Maka 34 derajat Celcius kita kurang dengan 17 derajat Celcius. 34 dikurang 17, tidak ada tanda yang berdekatan, maka langsung kita selesaikan.
34 dikurang 17 menjadi 17 derajat Celcius. Lanjut ke Paris. Suhu terendahnya negatif 3 derajat Celcius, sedangkan tertinggi 17 derajat Celcius. Maka di sini menjadi 17 derajat Celcius dikurang negatif 3 derajat Celcius. Sama dengan 17-nya tetap, tanda yang berdekatan kita kali berarti menjadi positif, kemudian 3. 17 ditambah 3, 20 derajat Celcius. Terakhir Tokyo. Tokyo suhu terendah mencapai negatif 2 derajat Celcius, sementara tertinggi 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius dikurang negatif 2 derajat Celcius. Sehingga menjadi 25 ditambah 2. 27 derajat Celcius. Setelah kita peroleh hasil akhir untuk perubahan suhu di masing-masing kota, maka menentukan perubahan suhu terbesar yang terjadi di kota mana. Perubahan suhu terbesar yang terjadi di kota titik-titik, tinggal kita lihat hasil akhirnya saja. Angka terbesar berarti perubahan suhunya juga besar. Moskow 23 derajat Celcius, Meksiko 17 derajat Celcius, Paris 20 derajat Celcius, dan Tokyo 27 derajat Celcius. Maka perubahan suhu terbesar terjadi di kota Tokyo. Jadi perubahan suhu terbesar terjadi di kota Tokyo. Soal yang kelima, pecahan yang berada di antara 1/4 dan 1/3 adalah. Untuk mencari pecahan yang berada di antara dua pecahan, maka kita perlu menyamakan penyebutnya. Kita samakan penyebut pecahan 1/4 dan pecahan 1/3. 1/4 dan 1/3. Untuk menyamakan pecahan, maka kita perlu mengetahui KPK dari penyebutnya. Antara 4 dan 3, KPK-nya adalah angka 12. Maka di sini menjadi 12. Di sini juga menjadi 12. KPK berarti kelipatan persekutuan terkecil. Untuk mencari KPK, tinggal kita tambahkan 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4, 16. 3 ditambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Kita cari terus penjumlahan berulangnya atau kelipatannya. Kemudian nanti bertemu di angka yang sama. Angka yang sama yang pertama kali kita temukan itulah yang menjadi KPK-nya. Kalau kita ambil angka kedua yang sama, maka penyebutnya akan terlalu besar untuk kita jadikan, maka angkanya terlalu besar untuk kita jadikan penyebut. Angka yang pertama kali kita temukan dalam kelipatan 4 dan 3 yaitu 12, maka langsung kita jadikan 12 sebagai penyebut. Kemudian 12 kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 dapat 3, dikali 1 menjadi 3. 12 dibagi 3 dapat 4, dikali 1 dapat 4. Nah, hasilnya itu 3/12 dan 4/12. Kita lihat lagi perubahan yang terjadi. Penyebutnya sudah sama. Angka pembilangnya juga berurutan. Antara 3 dan 4 tidak ada angka yang hilang. Sementara yang perlu kita cari itu pecahan yang berada di antaranya. Di antara 1/4 dan 1/3. Jika
pecahannya berurutan seperti ini, maka pecahan yang berada di antaranya itu tidak ada. Atau tidak ada pecahan yang hilang di antara ini, di antara pecahan yang dua ini. Sehingga perlu kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu penyebutnya kita naikkan. Jika tadi kita bertemu di angka 12 dalam kelipatannya, atau angka pertama yang kita temukan dalam kelipatan 4 dan 3 adalah 12, sekarang kita pilih angka kedua. Angka kedua yang kita temukan dalam kelipatan 4 dan 3 yaitu angka 24. Jadi kita mulai dari angka pertama. Jika angka pertama tidak kita temukan pecahan yang berada di antara keduanya, baru kita lanjut ke angka kedua yang kita temukan dalam KPK atau kelipatannya. 24 dibagi 4 dapat 6. 6 dikali 1 dapat 6. 24 dibagi 3 dapat 8. 8 dikali 1 dapat 8. Kita lihat lagi, penyebutnya sudah sama, 24 dan 24. Pembilangnya 6 dan 7. 6 dan 8. Antara 6 dan 8 ada angka yang hilang yaitu angka 7. Maka dari sini, dari yang berpenyebut 24, kita temukan pecahan di antara 1/4 dan 1/3 adalah 7/24. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah lahan mempunyai luas 400 meter kuadrat. 1/4-nya dibuat gudang, 5/8-nya dibuat kantor, dan sisanya dibuat taman. Luas lahan yang dijadikan taman adalah, untuk mencari soal yang seperti ini, kita perlu mencari satu persatu dari pecahan yang ada. 1/4 dari 400 meter kuadrat atau 400 meter kubik berapa? Kemudian 5/8 dari 400 meter kubik juga berapa? Setelah itu, baru nanti kita cari lahan yang tersisa. Kita coba. 1/4 dikali 400, 1/4 kita kali 400 sama dengan 400 dibagi 4. 1 kita kali 400, 4nya tetap. Ini menjadi 4 dibagi 4, 1, 0, 0, berarti 100. 100 meter kubik itu untuk gudang. Ini untuk gudang, ini. Kemudian kita lanjut yang kedua, 5/8. 5/8 kita kali 400 sama dengan 400 dibagi 8 atau 400 kita kali 5 dahulu, boleh, terserah mana yang lebih mudah. 400 kita bagi 8 dulu. 5 dikali 40 bagi 8 dapat 5. Sisa 0 di belakang kita tambahkan. Sehingga menjadi 5 dikali 50. 5 dikali 5, 25. Tambahkan 0. Berarti hasil akhir 250 meter kubik untuk kantor. Ini untuk
kantor. Nah, setelah kita dapatkan luas lahan untuk gudang dan untuk kantor, maka luas lahan awal yang 400 meter kubik tadi kita kurangkan dengan masing-masing ini. 400 dikurang 100 dikurang 250 sama dengan 400 dikurang 100 300, 300 dikurang 250 sisa 50 meter kubik. Maka 50 meter kubik inilah lahan yang dijadikan untuk taman. Nah, ini untuk taman. Jadi hasil akhir kita, luas lahan yang dijadikan taman adalah 50 meter kubik. Demikian pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan diri dalam tes ujian P3K kali ini. Ini adalah video pertama, nanti kita akan lanjut ke video yang kedua. Kita lanjut beberapa soal lagi untuk video yang kedua. Jika memungkinkan, maka kita akan cari terus contoh-contoh soalnya agar teman-teman bisa lebih mudah, lebih paham sebelum ujian P3K-nya nanti. 6 soal untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.